berbagai jurus di anime Naruto yang pernah terjadi di masa kenabian. Di zaman sekarang, siapa sih yang gak kenal anime Naruto? Salah satu anime terlaris sepanjang masa yang digemari berbagai kalangan usia. Karya besar Masashi Kishimoto ini menceritakan perjalanan panjang Naruto dari yang mulanya hanya dianggap anak nakal tak berguna hingga menjadi pahlawan yang diakui di desanya bahkan seluruh desa lain. Setiap tokohnya selain memiliki backstory yang kuat, juga memiliki jutsu khas yang menjadi andalan mereka. Ya, kita tahu jutsu-jutsu itu merupakan khayalan dari mangakanya saja. Tapi, siapa sangka ternyata beberapa jutsu ini pernah terjadi secara nyata di masa kenabian loh. Gak percaya? Mari kita ke pembahasan. Kuchioche no Jutsu dan Henge. Kuchioche adalah teknik summoning pemanggil hewan yang digunakan untuk membantu dalam pertarungan. Misalnya, Orochimaru yang memiliki Manda, Jiraiya memiliki Gamamaru, dan Tsunade memiliki Katsuyu. Sementara Henge adalah jutsu perubahan yang bisa mengubah benda atau penggunanya menjadi bentuk lain. Hokage ketiga menggunakan Henge untuk mengubah kera Kuchioche-nya menjadi Toya. Lalu Nabi Musa saat berhadapan dengan tukang sihir Firaun juga mensummoning seekor hewan. Setelah para tukang sihir melempar tali temali mereka dengan menyihir mata siapapun yang melihatnya sehingga seakan-akan terlihat seperti ular, Nabi Musa melempar tongkatnya dan Henge. Tiba-tiba tongkat tersebut berubah jadi ular raksasa. Ular asli bukan sihir tipuan seperti penyihir Firaun, dan memakan tali-tali tukang sihir sehingga nampaklah tipu daya mereka. Namun Firaun dan bala bantuan tentaranya setelah kalah telak tetap tidak beriman dan menyombongkan diri. Bahkan meneruskan kekejamannya dengan membunuh anak laki-laki Bani Israel. Lalu Nabi Musa pun memanggil Kuchioche-nya berupa ribuan kodok, belalang, kutu, dan darah-darah untuk memenuhi tempat minum, gudang makanan, rumah dan tempat tidur mereka sehingga mereka kelaparan dan mereka tersiksa. Nabi Musa baru berdoa kepada Allah untuk menghentikan azab tersebut saat mereka berjanji untuk iman dan berhenti menyiksa Bani Israel. Sementara Nabi Ismail di agama lain disebutkan Nabi Ishak juga pernah melakukan teknik Henge ketika akan disembelih oleh ayahnya, Nabi Ibrahim. Tubuh Nabi Ismail dipindahkan oleh Allah ke tempat lain dan yang akan disembelih diganti dengan seekor kambing gibas. Nah, Nabi Soleh pernah ditantang kaumnya untuk membuktikan kerasulannya dengan meminta untuk mengeluarkan seekor unta dari batu besar. Dan Kuchioche no Jutsu, akhirnya dengan izin Allah, unta besar keluar dari batu. Edo Tensei. Jutsu ini merupakan jutsu terlarang yang diciptakan oleh Hokage kedua. Jutsu yang bisa membangkitkan orang yang telah meninggal dengan mengorbankan satu nyawa ini tercatat pernah diperlihatkan Orochimaru dengan membangkitkan dua Hokage waktu menyerang Konoha saat ujian Chunin dan di PDS keempat. Juga Kabuto saat PDS keempat melawan pasukan aliansi. Ternyata Nabisa juga menguasai teknik ini, dengan izin Allah tentunya. Saat ditantang kaumnya apakah ia bisa menghidupkan orang yang telah mati, Nabisa bertanya, "Siapa yang ingin kalian hidupkan?" Mereka meminta Sambinu. Lalu Nabisa mencari makamnya dan membangkitkannya. Lalu di zaman Nabi Musa, Edo Tensei juga pernah dilakukan, yaitu saat Bani Israel sedang geger besar mencari siapa pembunuh pewaris sah tunggal warisan seorang bangsawan kala itu. Lalu dengan syarat lidah sapi yang dipukulkan pada mayat si pewaris, bangkitlah ia dan memberitahu siapa yang membunuhnya dan alasan kenapa ia dibunuh. Sementara Nabi Ibrahim pernah diperlihatkan jutsu Edo Tensei ketika beliau berdoa minta diperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan makhluknya yang telah mati. Nabi Ibrahim pun pernah diperintah menyembelih 4 burung dan mencacahnya, kemudian cacahan burung tersebut dicampuri dan dilumat jadi satu, lalu dibagi 4 bagian dan diletakkan di 4 penjuru berbeda. Dengan kuasa Allah, ketika Nabi memanggil satu persatu burung tersebut, cacahan burung yang sudah tercampur jadi terbang mencari bagian tubuhnya masing-masing sehingga dapat kembali utuh menjadi 4 ekor burung. Hiraishin. Jutsu yang merupakan ciptaan Hokage kedua dan andalan Hokage keempat ini adalah teknik teleportasi, di mana penggunanya dapat memindahkan barang maupun dirinya sendiri ke tempat yang sudah ditandai.
Lihat saja bagaimana jeniusnya Minato memindahkan biju dama yang ditembakkan Jubi pada pasukan aliansi. Dengan Hiraisinnya, ia berhasil menyelamatkan mereka dengan memindahkan bola raksasa tersebut ke laut. Di masa Nabi Sulaiman, punggawannya saling berlomba menunjukkan jurus Hiraisin saat Nabi Sulaiman memerintahkan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istananya. Punggawa dari golongan jin berkata ia dapat meneleport singgasana itu sebelum Nabi berdiri dari tempatnya. Namun, seorang ulama dari golongan manusia berkata ia sanggup memindahkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman sempat mengedipkan matanya. Padahal istana Nabi Sulaiman dan istana Ratu Bilqis di negeri Saba jaraknya sangat jauh. Bokuton. Bokuton adalah teknik memanipulasi elemen kayu atau pohon. Unsur yang terkenal tentu saja Hashirama dan Kapten Yamato. Nabi Zakaria saat dikejar pasukan kerajaan yang ingin membunuhnya menggunakan jutsu Bokuton untuk membelah pohon dan bersembunyi di dalamnya. Saat Nabi masuk, pohon itu kembali menutup menyembunyikan Nabi Zakaria untuk sementara. Ninjutsu medis. Ninjutsu medis, penyembuhan penyakit dengan instan. Nabi Isa yang menyembuhkan orang buta dan sakit kusta. Nabi Ayub yang sembuh total dari penyakit mengerikannya. Suiton. Suiton adalah teknik pelepasan elemen air yang biasa digunakan oleh para ninja yang memiliki cakra elemen air. Ada beberapa jenis Suiton terkuat yang dikuasai oleh para shinobi tangguh. Nabi Musa juga memiliki teknik Suiton, yaitu saat membelah Lautan Merah ketika beliau dan pengikutnya dikejar-kejar pasukan Firaun. Suatu saat ketika akan sholat asar, para sahabat kebingungan mencari air untuk wudhu. Hanya ada sebaskom air, lalu Rasulullah meminta air itu untuk dihadapkan pada beliau. Setelah beliau berwudhu, beliau menyuruh sahabat lain berwudhu di hadapan Nabi dengan air sebaskom itu. Dan ajaibnya, waktu itu ada 60-an sahabat dan semuanya kebagian air. Anas bin Malik berkata, "Aku melihat sendiri Rasulullah mengeluarkan air dari sela-sela jari jemarinya." Ceramah no jutsu. Ya, inilah jutsu terkuat sepanjang sejarah anime Naruto. Villain sekelas Nagato dan Obito saja tak berdaya melawan ceramah Pak Ustadz Naruto yang berkhotbah tentang jalan ninjanya dan pahit getir kehidupan masa kecilnya. Bahkan bakat pendakwanya sudah terlihat dari kecil ketika mengubah cara pandang Neji di ujian Chunin. Tentunya jutsu ini dikuasai semua nabi dan para sahabatnya. Beberapa yang terkenal adalah masuk Islam adalah Umar bin Khattab yang awalnya berniat hendak membunuh Nabi Muhammad, namun malah luluh hatinya ketika mendengar bacaan Al-Quran saudarinya. Dan masuk Islamnya Abu Sufyan, sang panglima Quraisy, hanya dengan melihat kebijaksanaan Nabi pada sepatu Makkah. Jangan ditutup dulu, karena ternyata masih banyak jurus-jurus Naruto yang pernah terjadi di masa kenabian. Tapi mari kita lanjut di part 2. Bagi penonton yang tak ingin ketinggalan part 2, silakan subscribe dan bunyikan lonceng agar mengetahui updatean part 2. Oke, gini aja, bye.